Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 20B yang beranggotakan saya Muhammad Akame Kotsa dengan NRP 2041, 20104042, dan juga teman saya Yuniar Dwi Nuryanti dengan NRP 2041, 20108082. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana pemodelan dalam Simulink tentang reaksi multiple dalam reaktor batch. Nah, di mana video ini kami buat untuk memenuhi untuk memenuhi hasil akhir dari praktikum atau dari simulasi mata kuliah instrumentasi dan juga pengendalian proses. Oke, pada modul ini pertama diberikan reaksi. Yang pertama ada reaksi untuk DCA per DT yaitu sampai dengan -2 K1 CA, lalu ada DCB per DT dengan K1 CA dikurangi K2 CB, lalu ada DCC per DT yaitu K2 dikali CB, di mana nilai untuk K1-nya sendiri adalah 1,79, lalu K2-nya adalah 2,8. Lalu ada untuk nilai untuk CA-nya yaitu 4,33, lalu CB-nya 2,070, lalu ada CC sebesar 0,817. Seperti biasa, pertama kita buka MATLAB, lalu di MATLAB sendiri nantinya kita bisa memilih Simulink, lalu di Simulink memilih blank space, lalu setelah di blank space akan terbuka halaman seperti ini. Lalu kita tinggal pilih untuk library browser, lalu kita tinggal pilih ada blok-blok yang kita inginkan. Adapun blok yang digunakan pada pemodel kali ini adalah pertama ini ada gain, ini ada semua ada gain, lalu ada sum, lalu setelah ada sum itu di sini ada integrator. Nah, lalu pun di sini ada MUX, lalu di sini ada scope. Nah, nantinya setelah setelah semua blok itu disimpan di sini, lalu kita rangkai dan akan menjadi seperti ini. Lalu adapun untuk di sini untuk nilai K1 di sini sendiri adalah bernilai -3,58, di mana ini ada nilai K1 dikalikan dengan -2 sesuai dengan persamaan di sini. Kenapa dikali -2? Karena selain sesuai dengan persamaan karena di sini pun adalah nantinya untuk menunjukkan hasil dari CA. Lalu di sini adalah untuk hasil dari CB. Dari CB kenapa kayak tidak dikali? Karena dalam persamaan pun di sini kayaknya tunggal ya, tidak dikali dua ataupun dikali angka berapapun. Sama seperti halnya dengan untuk di sini untuk CC pun sama, uh, nilai nilai keduanya tetap dimasukkan di 2,8. Nah, untuk sumnya sendiri nantinya di sini bernilai positif dan juga bernilai negatif. Nah, untuk di sini masing-masingnya, yang pertama di sini untuk CA di input angka sesuai dengan variabel yaitu 4,33. Lalu untuk CB-nya juga sesuai dengan variabel yaitu 2,070. Lalu untuk CC-nya pun sama sesuai dengan variabel yaitu 0,817. Setelah itu kita run. Nah, setelah komplit 100%, lalu kita bisa lihat hasil akhir grafiknya dengan cara klik dua kali di scope. Nah, maka akan muncul grafik seperti ini. Bisa dilihat di dalam legenda, masing-masing garis ini menunjukkan hasil akhir dari masing-masing konsentrasi pada integrator ya. Yang pertama garis kuning di sini adalah untuk CA, lalu garis biru untuk CB, dan juga garis yang oranye di atas ini adalah untuk CC. Kita bisa lihat di mana pada hasil akhir ya, garis CA dan juga garis CB akan saling bertemu atau berpotongan di waktu kurang lebih 2,8 detik. Lalu untuk CC dia akan terus ya ke atas atau akan konstan kurang lebih kurang lebih di 2,6 detik. Nah, di mana kita bisa lihat untuk CA sendiri di mana awalnya untuk konsentrasi A ini untuk CA ini pertama berada di angka 4,3. Nah, lalu akhirnya dia seiring dengan berjalan waktu dia akan terus turun lalu sampai akhirnya dia konstan pada 1, 1,9 detik.
Lalu untuk CB awalnya pun sama di 2,070, lalu dia pun seiring dengan waktu dia akan menurun dan juga ia akan mencapai titik konstannya di pada 2,8 ya atau 2,3 sehingga akhirnya CA titik CA dan juga CB akan bertemu pada 2,9 ya. Lalu untuk sedangkan untuk C sendiri di angka awalnya dia sebesar 0,8 lalu 0,8 lalu sering berjalannya waktu dia akan meningkat sampai akhirnya dia konstan pada waktu 2,7. Nah, baik, sehingga akan membentuk grafik seperti ini. Baik, mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Terima kasih.